Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah Ta'ala karena dengan karunia-Nya pada malam hari ini kita berjumpa seperti sebelumnya untuk mengkaji dan mengambil faedah dari perjalanan hidup Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karunia yang tentu seiring dengan karunia ini ada karunia lainnya yang menyertainya, seperti hidup, nikmat yang tidak bisa dinilai dengan rupiah, kesehatan juga tidak bisa dinilai dengan rupiah, apalagi bimbingan Allah, taufiknya agar kita sholat berjamaah. Maka ini nikmat yang lebih baik dari dunia beserta isinya. Pun juga nikmat mencari ilmu agama, yang dengan hanya duduk di rumah Allah Ta'ala kemudian kita mempelajari ilmu agama, ada jaminan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa jalan kita dalam kehidupan akhir akan dimudahkan, jalan kita ke surga akan dimudahkan. Maka ini nikmat yang adalah kita banyak bersyukur dan kita berharap terus diberikan istiqomah oleh Allah Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, teladan kita yang seluruh hidupnya adalah uswah teladan yang adalah kita mengikutinya. Paling tidak ketika kita mengikutinya, kita berharap mendapatkan pahala. Belum lagi kebaikan dunia yang pasti kita akan mendapatinya. Karena tidak ada satupun yang diteladankan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kecuali baik untuk dunia kita, akhirat kita. Dan pada masa sekarang sudah banyak yang buktikan ketika kita mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan banyak sekali kebaikan. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya, ketemu dengan beliau di telaganya, minum dari air telaganya, dan kita berharap dikumpulkan di surga yang sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan fikih atau faedah dari keislaman Hamzah dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas beberapa faedah. Yang pertama, bahwa sebab keislaman Hamzah adalah gangguan yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata di balik keburukan ini ada kebaikan yang besar, yakni keislaman Hamzah, di mana Allah menjadikan adanya keburukan, maka setelahnya kebaikan yang besar. Di balik keburukan ada kebaikan yang besar, yakni Islamnya Hamzah. Ini sebagaimana firman Allah surat An-Nisa ayat 19, fa'asa atakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa saja kalian membenci sesuatu sedangkan Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Juga firman Allah surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa saja kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Jadi Allah yang Maha tahu awaqibul umur, akibat atau
apa yang terjadi setelah satu perkara terjadi. Allah yang Maha tahu. Setelah ini apa, Allah yang lebih tahu. Kemudian pelajaran yang kedua, kitab-kitab sirah semuanya menjelaskan bahwa asal mula keislaman Hamzah adalah izzah, harga diri, yang tidak ingin kerabatnya disakiti. Tapi kemudian Allah lapangkan hatinya untuk mendapatkan hidayah Islam. Maka keislaman daripada Hamzah awalnya adalah karena selain Allah. Akan tetapi itu tidak menghalangi dirinya akhirnya mendapatkan hidayah yang lebih besar, sehingga dia memperbaiki niatnya, sehingga dia pun menjadi seorang muslim yang baik, dan dia juga sebagai salah satu syahid yang diakui syahadahnya. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Anas bahwa seseorang masuk Islam, dia tidak menginginkan dari keislaman dia kecuali dunia. Tetapi tatkala dia Islam, kemudian setelah berjalan waktu yang lama, yakunul Islam ahabba ilaihi. Akhirnya Islam lebih dia cintai, bahkan jika dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Jadi awal keislamannya bukan karena lillah, tetapi karena dunia. Tetapi akhirnya Islamnya lebih dia cintai daripada dunia beserta isinya. Juga sudah kita sebutkan sebelumnya contoh-contohnya. Orang mencari ilmu awalnya ingin membanggakan dirinya, ingin kemuliaan dunia. Tapi setelah dia faham, dia tahu bahwa itu adalah salah. Hingga akhirnya dia taubat, dia memperbaiki dirinya, kemudian dia mengikhlaskan niatnya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim itu akan butuh proses. Ya, butuh proses. Kita tidak boleh mencela seseorang. Ya, dia mungkin niatnya enggak baik dan lain sebagainya. Tidak demikian. Ya, segala sesuatunya butuh proses. Semoga Allah senantiasa membimbing kita hingga kita menjadi lebih baik. Semoga Allah membimbing orang-orang yang di sekitar kita, semoga Islamnya menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, bahwa asabiyah, kabilah, fanatisme, suku tidak seluruhnya tercela. Ya, tidak seluruhnya tercela. Kalau itu dilakukan untuk meninggikan kalimat Allah, untuk membela agama, kemudian meredupkan atau menghilangkan kezaliman, maka yang seperti ini baik. Dan sudah disebutkan sebelumnya, salah satu hikmah kenapa dipilih Jazirah Arab sebagai titik tolak risalah yang menutup semua risalah agama Samawiyah, karena di sana adanya asobiyah atau fanatisme kabilah. Kalau tidak ada seperti ini, pasti yang terjadi orang-orang yang bodoh akan bertindak bodoh kepada para nabi, melakukan kebodohan kepada para nabi. Sebagaimana kisah yang nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, bagaimana asobiyah itu menjadi sebab orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Al-Muttalib, juga dari Bani Hashim, itu membela Nabi. Mereka tidak mau menyerahkan Nabi ketika Nabi SAW diminta untuk diserahkan. Sampai akhirnya terjadilah blokade ekonomi. Jadi tidak seluruhnya fanatisme kabilah itu tercela. Ya, laisat mamqutah daiman. Tidak selamanya itu tercela. Kemudian pelajaran yang keempat, yang kemarin juga sudah kita pelajari, keutamaan menolong Nabi, sebagaimana dilakukan oleh Hamzah. Maka dia mendapatkan keberkahan dari perbuatannya itu, di mana Allah bukakan hatinya. Allah bukakan hatinya, kemudian Allah memberikan kepadanya hidayah Islam. Jadi menolong Nabi itu ada keberkahannya. Menolong orang alim itu ada keberkahannya. Ya, menolong orang alim ada keberkahannya. Karena apa? Karena orang alim itu adalah pewarisnya para nabi. Ya, akan mendapatkan kebaikan. Ya, semoga itu adalah jalan kita semakin dikuatkan
oleh Allah Ta'ala untuk menerima hidayah Islam. Yang kelima, perihal kisahnya Laila binti Abi Hathmah, istrinya Amir bin Rabi'ah. Kita dapat pelajaran apa? Tidak putus asa mengharapkan keimanan seseorang. Sampai pun orang itu teramat sangat memusuhi Islam. Teramat sangat memusuhi Islam. Atau orang itu teramat suka terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kita tidak boleh putus asa. Kenapa? Karena Umar radhiyallahu ta'ala anhu orang yang sangat keras permusuhannya kepada kaum muslimin, sampai suaminya Laila binti Abi Hathmah yakni Amir bin Rabi'ah berkata, enggak mungkin Umar itu masuk Islam. La yaslama Umar hatta yaslama himar al-Khattab. Tidak mungkin ya sekali-kali Umar masuk Islam sebelum keledainya masuk Islam. Kalau keledainya masuk Islam baru dia nanti akan masuk Islam. Suatu ungkapan yang menunjukkan sesuatu yang mustahil. Tapi ternyata Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada Umar. Maka dalam kisah ini ada pelajaran agar kita tidak putus asa terhadap keimanan seseorang. Jangan putus asa. Sebelum dia meninggal dunia, ya kan, kita tidak boleh putus asa. Mengajak orang ke jalan hidayah, mengajak orang untuk ngaji, mengajak orang untuk mencari ilmu, mengajak orang untuk beribadah, mengajak orang untuk meninggalkan dosa. Tidak boleh putus asa, ya, karena urusan hidayah itu urusannya Allah. Tugas kita adalah mengajak mereka kepada jalan kebaikan. Kemudian yang keenam, disyariatkannya berdoa kepada orang non-muslim, ya, khususnya yang punya pengaruh dan pengaruhnya ini bermanfaat, berfaedah untuk kaum muslimin. Nabi SAW melakukan sebab-sebab. Apa sebab-sebabnya? Dakwah, ngajak. Jadi ngajak manusia ke jalan Allah SWT. Dan Nabi SAW sangat ingin orang yang diajak itu mendapatkan hidayah. Makanya Nabi SAW tidak hanya sekedar mengajak, tetapi fahuwa aidan yad'ullah, dia juga berdoa kepada Allah ayyastajiba qaumuhu bisifatin ammatin, agar kaumnya itu memenuhi seruannya. Jadi Nabi SAW juga berdoa. Makanya kalau misalkan kita ngajak orang tua kita lah, ngajak istri kita, ngajak suami kita, ya ayo ngaji, ya kan, sambil didoakan, ya Allah berikan hidayah untuk suami saya, ya Allah berikan hidayah untuk istri saya. Ya, doa secara umum atau doa secara khusus. Makanya dikatakan kalau seorang muslim diminta untuk mendoakan orang non muslim secara umum agar mereka diberikan taufik, ataupun secara khusus, maka orang tua, maka kerabat jauh lebih berhak untuk mendapatkan doa kita, selain daripada ajakan kita, selain daripada dakwah kita. Ya, jadi mereka lebih berhak, istri kita, anak kita, suami kita, orang tua kita, paman bibi kita, ya, sepupu kita, agar kita mendoakan mereka selain daripada mengajak mereka ke jalan Allah Ta'ala. Enggak sholat diajak sholat sambil didoakan, ya Allah berikan dia hidayah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketujuh, bahwa ada watul kafir laisat li syakhsi. Memusuhi orang kafir itu bukan memusuhi orangnya, bukan. Tetapi lima yahmiluhu min mu'taqadin batil. Tetapi yang kita musuhi itu adalah keyakinan batil dia. Jadi kita musuhi orang kafir itu bukan musuhi orangnya, bukan, tetapi memusuhi keyakinan batil itu. Ya, dan ini ditunjukkan oleh Nabi SAW, bahwa Nabi SAW mendoakan Umar untuk mendapatkan hidayah. Jadi Nabi SAW enggak musuhi Umar, tetapi memusuhi keyakinan batil yang ada pada dirinya. Ini yang kita semestinya perlu belajar. Kita sering kalau musuhi orang yang tidak sejalan dengan kita itu seluruhnya, sak orangnya, karena sak paket kayak gitu. Ya, dia itu sak paket, preman itu ya sak paket, ya orangnya, ya pikirannya, ya keyakinan dia. Padahal yang kita musuhi itu adalah keyakinan dia. Ya, yang kita musuhi itu adalah keyakinan dia yang batil, bukan orangnya. Ya, bukan orangnya. Nah ini ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masih mendoakan hidayah untuk dia. Kemudian yang ke-8, yang kemarin juga sudah kita pelajari, disyariatkannya membuat marah orang kafir atau menanamkan kedukaan pada diri mereka. Ya, sesungguhnya Umar ketika dia masuk Islam, maka dia langsung ya mendatangi orang yang paling memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab didatangi, Abu Jahal didatangi. Kemudian setelah itu pamannya juga. Kemudian setelah itu orang-orang. Ya, sehingga ketika semuanya mereka mengetahui keislaman Umar, yang terjadi mereka sedih. Mereka sedih karena mereka tahu Umar ini orang yang sangat memusuhi Islam, orang yang sangat kuat. Orang yang sangat kuat menjaga harga dirinya, ya, jaga keyakinan dia dan lain sebagainya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 120, wala yatauna mautian yaghidul kuffara wala yanaluna min aduwin naila. Tidaklah orang-orang beriman itu menjejakkan kakinya di tanah yang membuat orang-orang kafir itu marah, dan tidaklah mereka menerima dari musuh mereka gangguan, kecuali semuanya akan dibalas oleh Allah. Jadi membuat marah orang kafir itu juga akan mendapatkan balasannya. Ya, kita misalkan para jamaah berprestasi, prestasi kita mengalahkan mereka orang-orang kafir, maka membuat mereka marah itu mendatangkan pahala. Itu ada pahalanya. Itu ada pahalanya. Membuat orang-orang kafir marah, membuat orang-orang kafir iri dan lain sebagainya, itu ada pahalanya. Ya, juga firman Allah dalam surat Al-Fatah ayat 29, yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Yang mana tunasnya itu menakjubkan petaninya yang nanam. Hingga liyaghidha bihimul kuffar, hingga membuat orang-orang kafir itu benci dengan keberadaan mereka. Ayat ini menjelaskan bagaimana ya Allah SWT menjadikan para sahabat ini para pembelanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat kuat. Ya. Sampai kuatnya mereka sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri itu takjub bagaimana loyalitasnya para sahabat, ya kan? Bagaimana totalitasnya para sahabat, ya kan? Bagaimana kecintaannya para sahabat ketika berperang, mereka tidak mengatakan wahai Rasulullah berangkatlah engkau dan Robmu, ya kan? Berperang nanti kalau kamu menang kami akan masuk. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa. Tapi mereka mengatakan kami akan berperang di depan Anda, di belakang Anda, di kanan Anda, di kiri Anda. Seperti itu, totalitas. Ya, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun senang ketika mendengarkan perkataan Al-Miqdad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu para sahabat. Yu'jibuz zurra. Ya, totalitas, loyalitasnya mereka menakjubkan bagi orang yang bertanam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ghidha bil kufar, yang menjadi sebab orang-orang kafir itu marah. Nah ini, jadi membuat orang kafir marah itu termasuk ibadah. Jadi membuat orang kafir marah itu termasuk ibadah. Makanya orang Islam itu harus senantiasa unggul dari orang-orang kafir. Kemudian yang ke-9 kita lanjutkan. Yakni ma'rifatul fadli li ashabi. Ya, kita harus mengetahui fadilah bagi pemiliknya. Wali'tiraf lahum, dan mengakui fadilah itu. Kita harus mengetahui keutamaan bagi pemiliknya dan kita mengakui keutamaan itu. Ya. Seperti yang dilakukan, yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia termasuk sahabat senior yang pertama kali masuk Islam. Ya. Dia termasuk ulama dari kalangan sahabat. Jadi yang diambil ilmunya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah Ibnu Mas'ud. Dia adalah seorang ulama dari kalangan sahabat. Dia pernah menyebutkan secara khusus tentang Umar, keutamaan Umar bagi kaum muslimin. Dia pernah menyebutkan mazilna a'azzu mundu aslama Umar. Mazilna a'izzatan mundu aslama Umar. Kita senantiasa mulia sejak masuk Islamnya Umar. Ya, kita senantiasa mulia sejak masuk Islamnya Umar. Kita selama ini senantiasa berada di bawah, tapi sejak adanya Umar, ya kan, kita tidak berada di bawah lagi, kita diperhitungkan. Jadi sebelum masuknya Umar ke dalam Islam, ya kan, kaum muslimin itu dianggap lemah. Tetapi sejak masuknya Umar,
maka kaum muslimin tidak bisa dianggap lemah. Jadi seperti itu. Makanya masuk Islamnya Umar itu sangat berpengaruh kepada Islamnya para sahabat yang lainnya. Berpengaruh kepada kekuatan Islam ketika itu. Walaupun masih tetap dalam kondisi yang lemah karena berada di Mekah. Ini para jamaah. Nah, sekali lagi ini menunjukkan keutamaan Umar yang diakui oleh Ibnu Mas'ud. Ya, yang diakui oleh Ibnu Mas'ud. Maka kita harus tahu, ya, setiap orang yang punya keutamaan, kita harus akui keutamaan itu, kemudian kita memuliakan mereka. Makanya kalau kita membuka kitab-kitab hadis, ya kan, di sana disebutkan fadilah sahabat secara khusus. Fadilah sahabat secara khusus. Kitab fadilah, ya. Jadi ada pembahasan secara khusus. Atau istilah yang lainnya adalah mangkibatun, atau bahasa jamaknya manakib, ya, manakibnya para sahabat itu disebutkan dalam kitab-kitab hadis, ya. Ini jadi disebutkan dalam kitab-kitab hadis, kita harus akui itu, ya, kita harus akui itu. Jadi banyak dalam kitab Sahih Bukhari ada, dalam kitab Sahih Muslim juga ada, ya. Ini para jamaah. Kemudian pelajaran yang ke-10 ini agak penting. Disebutkan dalam kitab ini anna bidayata Islami Umar, bahwa permulaan Islamnya Umar, karena sababuha, sebabnya itu apa? Sima'uhu li ba'di ayatil Qur'anil Karim, yakni dia mendengarkan sebagian ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Jadi sebab masuknya Umar itu apa? Sebab masuknya Umar itu adalah mendengarkan sebagian ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Surat Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha, ya, tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad untuk mencelakakanmu, kecuali itu adalah peringatan bagi siapa yang takut. Ya, sangat menakjubkan. Settingan kondisinya itu sesuai dengan kondisi Umar ketika itu. Ya, jadi sangat sesuai dengan kondisi Umar seperti itu. Ya, seolah-olah keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memecah belah persatuan Quraisy ketika itu. Jadi orang-orang musyrik kan menganggap bahwa apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membuat orang-orang Quraisy berpecah belah ketika itu. Orang-orang Arab berpecah belah ketika itu, saling musuhi satu dengan yang lainnya. Ya, karena ada ajaran baru. Ya, maka Allah ketika menurunkan ayat itu dan Umar mendengarkan ayat itu, ya, sesuai dengan kondisi ketika itu, akhirnya dia mendengarkan al-haq. Nah, para jamaah, ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Al-Quran kepada hati. Jadi besarnya pengaruh Al-Quran kepada hati. Al-Hafidh Abu Naim, ya, dia berbicara, memberikan komentar perihal kisah keislamannya Umar. Dia mengatakan, hadil kisah ini, wa in ikhtalafa fiha ba'dul alfat, walaupun ada perbedaan pendapat sebagian lafadznya. Faqad ittafaqat anna alladhi amala Umar ilal Islam ma qara'a sam'ahu minal Qur'an wa akhadha bil qalbi. Semuanya sepakat yang membuat Umar condong kepada Islam itu apa? Apa yang mengetuk pendengarannya dari Al-Qur'an dan apa yang mengambil hatinya Umar. Jadi garis bawahnya adalah sebabnya Umar mendengarkan bacaan Al-Quran, Al-Quran itu bisa menyentuh hatinya. Jadi Al-Quran itu bisa menyentuh hatinya. Para jamaah kalau lihat banyak orang non muslim yang akhirnya masuk Islam itu karena apa? Ya, karena membaca Al-Quran, merenungkan isinya, dan isi Al-Quran itu betul-betul menyentuh hati mereka. Coba para jamaah ya, search di YouTube misalkan, ya, coba search itu orang-orang yang memeluk Islam, who convert to Islam, bahasa Inggris, ya, banyak mereka itu masuk Islam setelah perenungan yang sangat dalam, panjang, lama, ya, tentang hakikat kebenaran. Kemudian mereka mendapati kebenaran itu dalam Islam ketika mereka merenungkan Al-Quran. Saudara-saudara kita, ya, para dai yang berdakwah di barat sana, mereka seringkali menyebarluaskan Al-Quran, mushaf, terjemah, ya, dan akhirnya orang-orang muslim banyak sekali yang mereka mengetahui hakikat kebenaran yang ada dalam Islam dengan
mereka membaca, merenungkan isi daripada Al-Qur'an. Nah ini. Maka dikatakan oleh penulis kitab ini, walidzalika ala du'ati ilallah wal khutaba. Oleh karena itu, bagi para dai dan para khatib, ayyuwalu hadzal janib ahamiyatah. Hendaklah setiap dai, setiap khatib memperhatikan sisi penting ini. Fala yasughu khulwa kalimatin aw mau'izatin min ayatin minal kitabillahil karim. Jangan sampai ketika menyampaikan nasihat itu kosong dari ayat-ayat kitabullah al-karim. Artinya kita kalau mau nasihati orang, kalau kita mau ngajak orang ke jalan Allah, sampaikan ayat Al-Quran. Sampaikan ayat Al-Quran. Enggak hafal Ustaz. Makanya kenapa kita diperintahkan banyak baca Al-Quran. Demikian juga kita diperintahkan untuk banyak merenungi isi Al-Quran agar kita paham. Kita bagaimana mendakwakan orang kepada al-haq, ya kan? Mengajak mereka kepada Al-Quran kalau kita sendiri nggak pernah baca Al-Quran. Bagaimana kita tahu ada ayat Al-Quran yang mengatakan ini itu dan lain sebagainya kalau kita nggak pernah baca? Bagaimana kita tahu kalau nggak pernah merenungkan isinya? Ya, ini para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi sampaikan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Ya. Bal la yasughu an tadgha ibarat al-wa'id ala ayatil Quran. Ya. Bahkan jangan sampai kita menutupi nasihat kita dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Ya, karena ayat-ayat Al-Quran Al-Karim inilah yang punya taksir, punya pengaruh. Nabi kita SAW ketika dakwah menyampaikan risalah, yang disampaikan hanya ayat Al-Quran. Hanya ayat Al-Quran. Jadi ketika Nabi SAW mendapatkan risalah, ya, kerasulan, yang disampaikan ayat-ayat Al-Quran. Nabi SAW kumpul dengan para sahabat di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, yang disampaikan apa? Ayat Al-Quran. Yang disampaikan apa? Ayat Al-Quran. Ya, dan semuanya paham ketika itu. Ini sangat indah, lebih indah dari syair. Lebih indah dari syair. Para jamaah, coba saja para jamaah kalau belajar adab sastra, ya. Belajar adab sastra, enggak ada yang seindah Al-Quran. Belajar sastra yang sederhana atau dasar lah. Ya, coba renungkan ya bahasa Arabnya, kemudian dilihat bahasa Indonesianya. Kemudian bandingkan dengan surat-surat pendek yang ada dalam juz amma. Beda sekali. Beda sekali. Ya, jadi sangat berbeda. Makanya orang-orang Arab terdahulu mengatakan ketika Nabi SAW mendapatkan risalah, mereka mengatakan ini bukan ucapan manusia. Manusia nggak bisa membuat seindah ini. Manusia nggak bisa membuat sebagus ini. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kalau kita ingin bisa berdakwah dengan atau mengajak manusia dengan menyampaikan ayat Al-Quran, ya kan, maka sering perbanyak membaca Al-Quran, merenungi isinya. Dan alhamdulillah sekarang banyak tafsir yang diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Tafsir Ibnu Katsir diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Tafsir As-Sa'di diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Atau kalau para jemaah kalau ingin yang ringkasan, ya Ustadz Firanda Hafizullah Ta'ala sudah membuat, bisa dipasang ya dengan Play Store, bisa dipasang Al-Quran Tadabbur. Di sana ada tafsirnya, dalam sekali, penjelasannya dalam. Saya rekomendasikan untuk mempelajari itu bahasa Indonesia, ya, daripada membaca WA, ya kan, baca WA berita ya dibaca nggak habis-habisnya. Ya, coba kita baca tafsir. Ya, kebiasaan baca bagus, tapi diarahkan untuk membaca tafsir. Nah ini yang kita butuhkan. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi menanamkan, ya kan, pada diri para sahabatnya untuk mendengarkan ayat Al-Quran. Nah demikian juga para sahabat salafus saleh setelahnya, ya, fatu'thir fi sami'in wa takunu tilkal ayat al-karimah sababan fi istijabati syakhs. Salafus saleh, para sahabat salafus saleh setelahnya, ketika mereka menyampaikan nasihat, mengajak manusia ke jalan Allah, tidak lepas dari menyampaikan ayat Al-Quran. Ya, jadi menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Jadi itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau pengen menguasai, ya
harus senantiasa belajar Al-Quran dan ngajarkannya. Makanya benar ketika Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan ngajarkan. Dari situ kita akan bisa menguasai Al-Quran, dari situ kita bisa mendakwahkan Al-Quran, mendakwahkan Islam. Tapi kalau kita nggak pernah sibuk dengan Al-Quran, ya bagaimana kita akan bisa mendakwahkan Islam? Kemudian yang ke-11, ini yang terakhir tapi panjang. Tatkala Umar masuk Islam dan pergi menemui Rasulullah SAW di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, kemudian dia mengetuk pintu rumahnya Arqam bin Abil Arqam, maka para sahabat ketakutan karena mereka melihat Umar. Jadi para sahabat ketakutan karena apa? Karena mereka melihat Umar. Dan mereka tidak mengetahui bahwa Umar ingin masuk Islam ketika itu. Maka Nabi SAW pun pergi dan membuka pintu rumah itu untuk Umar. Wajadzabahu min thawbi, kemudian dipegang bajunya Umar. Ini menunjukkan para jamaah Nabi SAW itu kuat. Nabi SAW itu kuat. Mungkin kita sering selama ini mendengarkan ya ketika mempelajari sirah ya, kok Nabi SAW enggak perang misalkan seperti itu. Yang lain sudah perang, Nabi SAW enggak perang. Ya, banyak kisah-kisah menunjukkan kalau Nabi kita SAW itu orangnya kuat. Ya, orangnya kuat. Seperti Nabi SAW pada saat peristiwa perang Badar. Pada saat peristiwa perang Badar, unta itu cuma 70 ekor. Ya. Kudanya cuma 2. Kemudian pasukan ketika itu jumlahnya 300 lebih. Berarti menunggangi seekor unta harus gantian. Dan Nabi SAW pun juga gantian bersama dengan sahabat Ali dan sahabat yang lainnya. Al-Miqdad kalau tidak salah. Gantian. Dan gilirannya Nabi SAW harus turun, ya turun. Nabi SAW turun. Para sahabat radhiyallahu anhum malu-malu melihat Nabi. Masa Nabi SAW kok turun? Padahal dia Nabi, dia pemimpinnya kaum muslimin. Disebutkan dalam riwayat, Nabi mengatakan, saya itu kuat tidak seperti kalian. Ya, Nabi kita SAW itu kuat tidak seperti para sahabat. Nabi SAW, kalau kita ingin melihat Nabi SAW puasa, Nabi SAW puasa. Kalau kita ingin melihat Nabi SAW kelihatan buka, ya Nabi SAW buka. Nabi kuat. Nabi SAW juga pernah memegang seorang jin. Ya. Sampai akhirnya ketika dia teringat doanya Nabiullah Sulaiman alaihissalam, maka dia pun melepaskannya. Karena Nabiullah Sulaiman alaihissalam pernah berdoa, ya Allah berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak engkau berikan kepada seorang pun sepeninggalku. Kalau Nabi SAW tidak ingat itu, pasti jin itu akan dikalahkan. Nabi bisa mengalahkan jin. Sebagaimana halnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam bisa mengalahkan jin. Makanya Imam Ibnu Katsir dalam kitab Fusul fi Siratir Rasul, dia pernah menyebutkan bahwa kecuali Nabi kita punya. Ya, cuman mungkin bentuknya ya tidak sama ya, tapi yang jelas Imam Ibnu Katsir menyebutkan seperti itu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kembali kepada pembahasan di sini. Maka ketika dibukakan pintu untuk Umar, maka Nabi SAW pun jadzabahu min thawbi, maka kemudian dipegang pakaiannya. Maka ketika itulah Umar mengatakan, mengiklankan, memberitahukan syahadah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika para sahabat mendengarkan hal itu, mereka bersegera untuk bertakbir, badaru bitakbir. Ya, mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, nah seharusnya seperti inilah inda ru'yah ausima ma yasurru al-masyru' huwa takbir. Ketika kita melihat atau mendengar sesuatu yang menyenangkan, maka hendaklah kita bertakbir. Kita disyariatkan untuk bertakbir. Ya, disyariatkan bertakbir. Jadi kalau melihat ada orang masuk Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. La tasfik, tidak boleh tepuk tangan. Wah, misalkan dia masuk Islam, tepuk tangan, kita berikan applause untuk dia, misalkan seperti itu. Enggak. Kama yaf'alu ba'du taqlidan lil akharin, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang karena mengikuti umat yang lainnya. Tidak boleh. Ya, itu yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi ketika Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, maka yang mereka lakukan itu adalah bertakbir. Ya kan? Kemudian juga memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin
rahimahullah taala mengatakan, tatkala ditanya tentang hukum yang dilakukan oleh banyak manusia ya dalam pertemuan-pertemuan di mana mereka ya kan tepuk tangan kemudian mereka juga bersiulan gitu kan, maka dia mengatakan al hukmu fi hadza annahu mutalaqi min ghairil muslimin. Hukum tentang masalah ini bahwa hal ini mereka dapatkan dari selain orang muslim. Walidzalika la yanbaghi lil muslim ayyastamilah. Maka tidak semestinya seorang muslim melakukan hal ini. Ya, wa innama idza ajabahu syai' yukabbir au yusabbih. Kalau misalkan mendapati ada sesuatu yang mengagumkannya, maka hendaklah ketika itu dia bertakbir atau bertasbih. Jadi bertakbir atau bertasbih, subhanallah, subhanallah. Ya kan? Maha suci Allah, maha suci Allah. Ada sesuatu yang menakjubkan, subhanallah, subhanallah. Ya kan? Melihat ada ada orang selamat dari kecelakaan, ya kan? Allahu Akbar, ya kan? Subhanallah. Kita mendapatkan nikmat, ya Allahu Akbar, subhanallah ya. Selain daripada ucapan yang lainnya, zikir yang lainnya seperti alhamdulillah dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Tetapi beliau mengatakan walaisa aidon ala sabili takbir al jama'i. Tapi tidak boleh dilakukan secara jama'i, ya kan? Secara bersama-sama, jamaatan, bersama-sama enggak, ya kan? Tetapi ya innama yusabbih al insan baina wa baina nafsi. Dia bertasbih antara dirinya dengan jiwanya sendiri. Jadi subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tiap orang mengatakan seperti itu, tidak diucapkan secara kur, ya, tidak diucapkan secara berjamaah, jama'i. Amma takbir al jama'i aw tasbih al jama'i indama ya'ti syai' yad'u lil ajab fa adalah alam lahu aslan. Adapun takbir secara berjamaah, tasbih secara berjamaah ketika ada sesuatu yang menyenangkan, mengagumkan, membahagiakan, ya kan? Maka yang seperti ini tidak ada asal usulnya. Ya, yang seperti ini tidak ada asal usulnya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Bahkan dalam hadis Ahmad dalam musnadnya, kenapa kita dilarang untuk bertepuk tangan? Ya, disebutkan dalam riwayat Ahmad dalam musnadnya, ditahqiq oleh Ahmad Syakir. Dia mengatakan sanadnya sahih. Ya, tatkala orang-orang kafir diberitahukan kisah Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka baina musfiqin wa baina wadi' yadahu ala ra'si. Orang-orang kafir ketika mendengarkan kisah Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan orang-orang kafir? Ya, sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, orang-orang kafir itu antara tepuk tangan dan meletakkan tangannya di atas kepalanya. Ya, kalau orang Arab mengatakan ada sesuatu yang aneh gitu kan, ajib, sambil naruh tangannya di atas kepalanya, ajib gitu kan. Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan kan kadang tangan kita letakkan di kepala kita. Muta'ajiban lil kadzibi. Ya, mereka takjub ya, mereka kaget dengan menurut mereka kedustaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam Siddiq tidak pernah berdusta. Jadi yang dilakukan oleh orang kafir antara tepuk tangan. Makanya ketika mereka mendengarkan seperti itu, maka mereka tepuk tangan. Ya, tepuk tangan bukan memberikan aplaus, tapi tepuk tangan menunjukkan sesuatu yang nggak mungkin, ya, aneh, ya kan, nggak mungkin ini. Jadi atau istilahnya tepuk tangan yang menghinakan, tepuk tangan yang meremehkan. Tapi tetap saja, ya, tetap saja. Atau meletakkan tangan mereka di atas kepala mereka. Nah, ini para jamaah. Maka fatasbik inda ta'ajub kama fi hadzal mauqif min fi'lil musyrikin. Maka tepuk tangan, ya kan, karena takjub dalam kondisi seperti ini, inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Makanya kalau kita takjub akan sesuatu, ya maka bukan tepuk tangan, tetapi hendaklah kita bertakbir, hendaklah kita mengucapkan tasbih. Tadi sudah kita bahas, ya, ada 11 yang disebutkan dalam kitab ini, ya, perihal faedah dari keislaman Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, demikian juga dengan keislaman daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu.
Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini semuanya menjelaskan kepada kita bahwa dua sahabat yang mulia ini punya keutamaan, punya manakib, ya istilah awam kita, dan manakib itu juga dari bahasa Arab, artinya punya fadail, fadilah. Ya, Hamzah kita tahu dia adalah Sayyidus Syuhada, ya, dia adalah pemimpinnya para syuhada. Dia orang yang ketika Nabi SAW mendapatinya wafat, Nabi SAW sangat bersedih karena Hamzah dia adalah saudara sepersusuan, dia juga pamannya, pembelanya sangat besar yang dia lakukan untuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wafatnya dia sangat menyedihkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima keislamannya Wahsy, orang yang telah membunuh pamannya Hamzah, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa melupakan peristiwa kelam terbunuhnya Hamzah radhiyallahu taala, tidak bisa, ya, tidak bisa. Makanya Wahsy faham ketika dia menyatakan dirinya masuk Islam, maka dia menjauhkan dirinya dari pandangan Nabi, karena bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat dia cintai itu adalah Hamzah, dan yang telah membunuh Hamzah adalah dirinya. Makanya akhirnya Wahsy, ya kan, dia menjauh dari pandangan Nabi. Kemudian dia mengikuti jihad sana sini dan lain sebagainya, sampai akhirnya ketika muncul Nabi palsu Musailam al-Kadzab, dia adalah salah satu yang membunuh dari dua orang sahabat. Makanya dia pernah mengatakan, saya pernah membunuh orang terbaik di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian saya ganti dengan membunuh orang yang terburuk, ya kan, setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Nah, ini menunjukkan keutamaan Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, ya kan, keutamaan Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian juga dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia juga punya keutamaan, ya, yang tidak kalah penting bagi Islam. Di antaranya adalah, ya, sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana Nabi bersabda, waladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, malakiyaka syaitanu salikan fajjan qattu illa salaka fajjan ghaira fajjik, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah setan menemuimu berjalan, ya, sekalipun kecuali dia akan berjalan di jalan yang engkau tidak melaluinya. Jadi menunjukkan bahwa ketegasan Umar radhiyallahu ta'ala anhu menjadikan dia ditakuti oleh setan. Setan dari kalangan jin pun juga setan dari kalangan manusia, ya. Jadi seperti itu. Demikian juga keutamaan dia. Berapa kali pendapat dia itu akhirnya menepati wahyu, tepat. Jadi ketika dia, contohnya ketika dia minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar meminta istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengenakan hijab, akhirnya turun ayat tentang hijab. Dia merintahkan agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya turun larangan dari Allah Ta'ala untuk tidak mensolati orang munafik. Ya, la tusolli ala, jangan kau solat kepada mereka selama-lamanya. Jadi turun ayat tentang itu. Ini menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi melihat, ya kan, dilihatkan istana di surga. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, ini istananya siapa? Ya kan, kemudian diberitahukan ini adalah tempatnya Umar. Ya kan, karena tahu itu adalah tempatnya Umar, maka akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak masukinya. Kemudian ketika disampaikan kepada Umar, maka Umar menangis. Ya kan, saya ini siapa jika dibandingkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, karena tahu bagaimana sifat cemburunya Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, termasuk juga keutamaan Umar. Ini salah satu hikmah yang disebutkan seperti dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa setelah meninggalnya Khadijah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menikahi banyak wanita. Salah satunya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memuliakan orang-orang terdekat dia. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah? Karena kedekatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Hafsah? Karena kedekatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikahkan dua putrinya dengan Utsman? Karena kedekatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Utsman. Orang Arab itu punya sifat, punya kebiasaan, mereka akan memuliakan
hubungan pernikahan. Jadi kalau ada musyawarah, ada hubungan pernikahan, mereka akhirnya memuliakan. Makanya kenapa Khalid bin Walid salah satunya itu kenapa kok akhirnya masuk Islam? Salah satu hikmahnya adalah karena dia Nabi SAW menikahi salah satu ummatul mukminin yang berasal dari satu kabilah yang sama dengan Khalid bin Walid. Ya, seperti itu. Jadi lebih banyak unsur politisnya. Ya, nah ini dan pernikahan Nabi SAW kepada Hafsah, ya kan, itu salah satu bentuk pemuliaan Nabi SAW kepada Umar. Umar sebelumnya menawarkan putrinya kepada Utsman. Utsman mengatakan saya belum ada hajat untuk menikah. Ditawarkan kepada Abu Bakar, tapi Abu Bakar diam. Kemudian setelah itu langsung Nabi SAW pun melamar Hafsah radhiyallahu taala anha. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Umar, jangan-jangan ada pada hatimu sesuatu yang tidak enak, ya kan, terbersih sesuatu yang tidak enak kepada saya ketika engkau tawarkan putri engkau kepada saya dan saya hanya diam saja. Iya, maka kemudian Abu Bakar memberitahukan, karena sungguhnya Nabi SAW menyebut-nyebut putrimu. Sekiranya Nabi SAW tidak menyebut putrimu, pasti aku akan menerima tawaranmu untuk menikahi Hafsah. Nah seperti itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka menikahnya Nabi SAW dengan Hafsah, ya kan, untuk semakin mendekatkan dirinya Nabi SAW kepada Umar. Makanya apa yang disepakati oleh para ulama bahwa khalifah sepeninggal Nabi, ya kan, adalah Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala ajma'in, ya kan, ini adalah yang hak, ini adalah yang benar. Tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang Rafidhah yang mengatakan seharusnya menjadi khalifah sepeninggal Ali adalah sepeninggal Nabi. Kan keutamaan daripada Hamzah, ya kan, demikian juga Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang tentunya ya ini adalah bagian sedikit dan tentu kita bisa banyak lagi mengambil faedah-faedah yang lainnya. Tapi ini yang disebutkan dalam kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas fikih sirah fil muqatta'ah al-ammah, yakni embargo secara umum ya kepada orang-orang dari Bani Al-Muttalib, yakni Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Wallahu taala bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya dari yang sudah kita sampaikan, tafadhol. Ada pertanyaan Ustadz via WA. Yang pertama, ya, masuknya Umar ke dalam agama Islam sebab diantaranya karena mendengarkan dan merenungi ayat-ayat Quran. Bagaimana di zaman sekarang murotal yang diperdengarkan dengan suara keras melalui speaker masjid? Apakah ini bisa dianggap berfaedah? Ya. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Fatimah binti Al-Khattab, yakni saudarinya Umar, ya, ketika itu dia bersama suaminya bersama dengan sahabat agak lupa ya. Jadi ketika itu baca Al-Quran, dan baca Al-Quran itu antar mereka. Ya, itulah yang kita sekarang mengenalnya dengan tadarus. Jadi bahasa Jawanya deres, bahasa Arabnya adalah tadarus, jadi deres. Jadi satu membaca, yang lainnya mendengarkan, merenungkan isinya dan lain sebagainya. Itu yang mendatangkan manfaat. Ya, mendatangkan manfaat. Ya, sebagaimana Nabi SAW tadarus dengan malaikat Jibril. Ya, Nabi SAW bacakan, malaikat Jibril mendengarkan, ya kan. Kemudian malaikat Jibril juga membacakan, Nabi SAW mendengarkan, seperti itu. Ya, adapun yang seperti yang tadi ditanyakan bahwa dengan memutarkan murotal, ya. Pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ini tidak ada penjelasannya, tidak ada asalnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mengawali sholat itu cukup dengan adzan. Kalau misalkan dirasa kurang, maka ada adzan yang pertama. Adzan yang pertama. Istihadnya Utsman radhiyallahu ta'ala mengadakan untuk adzan Jumat yang pertama itu karena apa? Karena kaum muslimin ketika itu jumlahnya sangat banyak. Sehingga kalau adzan itu cukup sekali, maka banyak orang yang masih belum selesai dari hajat mereka, dari urusan mereka. Sehingga mereka diingatkan untuk segera menunaikan, mempersiapkan dirinya untuk menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Makanya akhirnya ada adzan pertama, kemudian baru adzan yang kedua ketika masuk waktu sholat. Itu istihadnya Utsman, dan ketika itu masih banyak sahabat
yang masih hidup dan mereka tidak mengingkarinya. Nah ini, maka kalau ingin mengikuti sahabat ya seharusnya bukan dengan memutarkan murattal, ya, dengan memutarkan murattal, ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana? Apakah itu akan berpengaruh? Ya, wallahualam bishawab, ya bisa saja berpengaruh. Tapi bukan berarti ketika sesuatunya itu keliru, kemudian ada berpengaruh, kemudian yang dilakukan itu benar. Ya, ada orang memang akhirnya masuk Islam karena mendengarkan musik. Tapi apakah musiknya itu benar? Enggak. Ya, tidak demikian. Bukan berarti cara yang haram kemudian yang tidak benar kemudian mendatangkan ada orang yang masuk Islam, ya kan? Kemudian dibenarkan caranya. Tidak demikian. Ya, jadi seperti itu. Wallahualam bishawab. Jadi yang seperti itu tidak. Ya, cukup kalau kita ingin menyampaikan al-haq, ya sudah kita bacakan ayat Al-Quran kepada dia, ya kan? Kemudian kita sampaikan penjelasannya, tafsirnya dan seterusnya. Wallahualam bishawab. Ada lagi yang lain? Sampun cukup, Ustaz. Oke. Baik. Kalau tidak ada, semoga ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Ya, yang jelas bahwa keislaman daripada Hamzah dan Umar radhiyallahu taala anhuma banyak sekali faedahnya yang seharusnya menjadi cerminan kita, ya, seperti tidak putus asa mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala, kemudian bagaimana cara ngajaknya, ya kan, dan seterusnya. Kita tidak tahu akibat dari dakwah kita tidak tahu. Yang jelas tugas kita adalah ngajak manusia ke jalan Allah. Urusan hasil Allah yang menentukan, urusan proses kita yang harus melakukan. Allah akan membalas kita dengan proses yang kita lakukan, bukan hasil. Karena kalau hasil, ya berarti hanya orang tertentu saja yang berhak untuk mewarisi surganya Allah Ta'ala. Wallahualam bishawab. Semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya dan kita senantiasa istiqomah di jalannya hingga kita selamat dari neraka masuk ke dalam surga. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.